Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Maulana dari kelas 10-4. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana proses daur karbon dan daur air. Yang pertama ada daur karbon. Siklus karbon adalah proses pergerakan karbon dari satu area ke area lainnya. Karbon memiliki peran penting bagi kehidupan di ekosistem di bumi. Siklus karbon pada makhluk hidup merupakan proses dua langkah terkait fotosintesis dan respirasi. Yang pertama itu fotosintesis. Jadi prosesnya itu energi matahari dimanfaatkan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Proses tersebut dinamakan photosynthetic acid radiation atau PAR. Dari proses tersebut, energi radiasi matahari diubah menjadi energi kimia oleh ikatan molekul karbon yang diperoleh dari gas CO2 atau karbon dioksida. Hasil dari fotosintesis tersebut adalah senyawa glukosa. Nah, molekul karbon pada nantinya akan dimanfaatkan bagi pohon untuk tumbuh dan berkembang. Setelah itu ada proses respirasinya. Respirasi tidak hanya dilakukan oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Respirasi pada tumbuhan merupakan proses kebalikan dari fotosintesis, di mana proses ini terjadi di stomata dan mulut daun untuk mengubah bahan makanan tumbuhan menjadi energi. Stomata tumbuhan akan menyerap oksigen atau O2 dan mengeluarkan hasil berupa karbon dioksida. Sedangkan respirasi pada manusia dan hewan yaitu suatu rangkaian proses dimulai dari menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang selanjutnya ada daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, daur air ini memiliki 5 bagian. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi ini adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap, air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua ada transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain, sehingga akan menggumpal sebagai awan. Yang keempat ada presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju atau hujan es. Yang kelima adalah infiltrasi. Singkatnya adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Nah, itu saja Bu yang bisa saya presentasikan dan saya jelaskan mengenai proses dari daur karbon dan daur air. Semoga benar. Terima kasih Bu karena telah menyimak materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.